tsunami Oke, balik lagi di unboxing by Majus Indonesia dan ada gua co-host magang ya. Gue sebenarnya nggak penting produknya sih. Yang penting lihat lu tampil depan kamera aja udah lucu. Tapi lagi gue digini semua loh. Hah? Digini semua. Gini apa sih? Oke aja. Berontak gitu ya. Tapi kalau gue pasti kalau ada yang komen ke gue atau nggak suka ke gue, pasti gue sangat open minded banget, sangat terima banget. Unboxing, membedah cerita secara terang-terangan dan dikemas secara santai. Edukasi, informasi, sampai penghilang frustasi ada di sini. Nah dulu gue belum kelar ngomong. Kan di kompor ada. Kompor gue mau dia. So, jangan sampai ketinggalan. Setiap Rabu jam 9 malam live di Instagram Majus Indonesia. Unboxing, mengunbox yang tidak ada boxnya. Majus Indonesia sebuah verifikasi. Oke guys, balik lagi di unboxing. Ini adalah episode terakhir unboxing podcast di Surabaya PPL 2022. Terakhir banget. Ya, karena kita kan yang mengawali. Terima setir di awal. Sekarang kita jadi penutup juga. Gitu. Yang juga waktu selebrasi kemarin kalian nggak ada sih masalahnya. Ya, jadi masalah kan gue udah ngeliat Selebrasi ulang tahun unboxing. Lah, gue jelas nggak mau ada lah, ngapain? Lah kenapa? Lah yang ulang tahunin nggak datang. Sebenarnya tamunya tuh Eko, lu sama Lina. Oh iya, sekarang Karena yang awal lu kan. sama Lina itu kan tamu pertamanya Benar. dong pertama unboxing. Pas podcast kalian nggak ada. Sorry. Parah. Sorry banget. Oke, gimana? Yang kita terawangkan pada saat awal acara ini, gimana? Terjadi nggak? Ekspektasi gue rada overwhelmed sih. Walaupun mungkin overwhelmed itu gimana? overwhelmed gini. Gue pernah lihat SPH Oke. 2019 di tempat yang sama dengan crowd yang kurang lebih gak sebanyak ini. Bener gak? Oke, sekarang lebih banyak. Yang sekarang lebih banyak. Iya. Walaupun crowd yang gue lihat adalah crowd yang pengen nonton artis. Oke. Bener gak? Iya. benar. Jadi maksud gue, kemarin gue sempat ngobrol juga sama panitia, gue bilang gini, sebetulnya ini crowd udah pada duduk-duduk tuh hari pertama. Persis banget kayak gini, cuman yang hari ini gak boleh duduk, boleh mesti berdiri. Oke. So, mereka pada duduk, gue bilang, sebetulnya kita bisa bikin loh, gimana caranya bisa berinteraksi sama mereka. Supaya mereka datang cuma tidak pengen nonton, gue bilang Iya. gitu. Bagusnya tuh kayak, Ada yang jemput Lo mungkin- bola, ada yang pusing gitu. jemput bola, lo MC misalnya giveaway, lo terima hadiahnya mungkin lo gak tahu itu apa, tapi kan lo bakalan cari tahu itu apa gitu. Iya. Paling nggak lu punya dulu. Bener kan? Dengan cara ini. Kalau emang secara value lo tahu itu ada duitnya, paling nggak lo terima. Ya Bener. ujung-ujungnya lo pengen jual ya lo jual, lo jual pengen lagi. pakai lo pakai kan gitu. Iya. Tapi kan yang dilempar bukan di letbox ya. Ya iya. Lo doang yang pulang. Bukan, kalau Itu. di letbox kan gampang jualnya. Jangan jualnya. Kalau Itu yang kayak- bikin lu overwhelmed. Ini gue overwhelmed tuh ngeliat kayak crowdnya tuh beneran pack bro. Tapi maksud gue nggak tahu. Mungkin kita juga bakalan berasa pack juga belum, karena emang ya gue bilang Elinya tuh terlalu kecil. Iya. Bener nggak? Jadi kalau misalnya lo dari sini pengen ke sana jarak anggaplah 30 meter, lo butuh waktu kayak 5 menit karena itu lo ngantri, ada 3 jalur yang mesti kita tunggu. Gitu. Kan ada shortcut di atas. Ya iya, itu kan kalau lo pengen kayak dari pojok kiri ke pojok kanan. Iya. Kalau lo cuma pengen 30 meter kan itu too far, Pak. Tapi hari kedua ini menurut gua Heeh. sudah lebih longgar dibanding hari pertama. Justru lebih longgar menurut lo? Longgar. Karena gini. Lebih banyak orangnya longgar dari mana? Nah gini, hari pertama Hah? walk flow, walknya ya, jalannya Easier gitu. dari masuk harus ke kiri, terus habis itu ketemu panggung utama, baru baru ke sini. kesini. Akhirnya impactnya begitu ketemu panggung utama mereka duduk diem. Berhenti. Nggak sampai sini. Di sini nggak sampai. Oke. Jadi Sekarang- dampaknya mereka attractionnya maksimumnya panggung utama. Bener. Sekarang hari ini mereka datang dibukain langsung, nggak langsung ke kiri. Iya. Boleh langsung kanan kiri. Boleh langsung ke panggung utama, boleh ke kiri ke kanan.
ke panggung utama tetap jadi. Brengsek banget. Gua pikir solusi anjir. Tai banget. Makanya kanan kiri longgar. Iya. Makanya gue bilang kalau ditanya sebetulnya. Jadi gini, gue dari kemarin. Brengsek. Dari kemarin keliling. Setiap jam-jam peak mulai sore jam 4 gue keliling. Jam sama gue juga naik ke atas. Iya Gua kan? juga lihat, Jam gua juga 6 gue keliling. Jam 8 malam menjelang tutup gue keliling. Paling parah itu jam 8 malam. Emang. Karena ketika main stage Ya, sudah ya, ya. ini jadinya ngelompong. Betul. Nah, harapan gua adalah semoga semua booth mengalami seperti yang gua alami gitu. Apa tuh? Artinya penjualan bagus, crowd-nya dapet. Betul, yang penting crowd-nya dapet sih. Yang penting crowd-nya. Cuman kan gua menganalisis itu berdasarkan lihat dari panggung, misalnya kita naik ke lantai 2 gitu Betul. ya. Konsentrasi massa kan timpang banget Iya tuh. betul. Middle sama side-nya Kanan kan kirinya, benar. jauh banget ya. Apalagi dengan gini nih, kondisi jarak jalanan Ya. yang cuma Ya. 1,5 meter, harusnya tuh penuh banget loh. Betul. Iya, tapi namanya side ya, kan side itu sampingan ya. Oh, Lo mau ngomong apa kalau lo sampingan? berarti lebih seru SVH tahun 2012. 23. Bukan, 19 atau 18? 2019 lah. 19 ya? Di sini kan? 2019 itu Gua kan ingat banget Kalau pilihannya. 2018 kan di Delta. Iya, gua bilangin gini. 2019 itu kan cuma satu sisi dan itu adalah panggung utama. Habis itu kan sisanya dia mundur kan. Bukan. Panggung utamanya di sebelah sini. Iya, Benar, bukan maksud gua di sebelah sini, tapi kan habis Pintu itu dia masuknya mundur. di sana. Iya kan? Bukan. Jawaban empirisnya dari Eko sebenarnya. Waktu itu kan panggungnya sebelah sini, pintu masuknya di sana. Sana. Jadi mau nggak mau, Semua orang lewatin booth. tenan. Iya. Jadi masih ada fight-nya untuk tenan tawarin Iya. barang. Kalau sekarang masuk, duduk, Iya betul. nonton. Nah, maksud gua gini, gua setuju sama Eko. Setiap orang yang berangkat ke tenan misalnya dari Lok Sumawe, Betul. sejauh itu datang ke Surabaya, bosnya misalnya nggak datang ngirim anak buahnya gitu ya, anak buahnya kan ditarget. Betul. Gue mau orang paling kan di vlog lu tampil lah orang itu banyak ya. Betul. Gimana bos, gue nyiapin segala macam cara workflow-nya orang untuk berjalan gak ke arah gue bos. Betul. Iya juga sih. What should I Harus do bos? harus dikejar. Makanya lo jadi Dino muter-muter. Makanya kan gua kemarin, bahkan gua ke panggung utama, Ya. di depan panggung utama gua bawa badut, enggrang dan segala Ya. macam, bagi hampers di sana supaya tujuannya mereka at least tahu bahwa acara ini bukan konser. Betul. Acara ini adalah acara vape, ini makanya hampersnya yang gua kasih berupa vape. Betul. Oke. Kalau nggak ada yang inisiatif begitu, Mereka nggak akan bakalan tahu. tahu. Mereka Nggak bakalan taunya tahu. konser ya? Mereka taunya Taunya konser. konser. Konser yang disponsori oleh Iya. disponsori oleh tenan. Ya. Iya juga ya, yang bayar artisnya tenan loh. Tenan. Iya kan ya. Tapi tenannya ya sudah lah ya. Udah. Tapi gua tetap mengapresiasi SVH. Setuju. Artinya gini, gue tahu di pikiran teman-teman SVH, mereka pengen melakukan sesuatu, siapa tahu ini adalah solusinya untuk menarik vapers baru. Atau triggernya. Atau triggernya, I love it, gue Ya. bilang. Tapi kalau gue disuruh mengevaluasi event berdasarkan gue seorang vapers, ya gue harus objektif. Betul. Jadi buat teman-teman SVH, gue bukan mau mencibir kalian, bukan. Cuman kalau kalian minta pendapat gue secara objektif, begitulah. Kayaknya yang kita omongin di episode pertama di SPH ini soal dikorbankan deh. Nah, Iya kan? Berarti maksudnya Iya kan? saat ini korbannya dua nih, Ci. Kan mau Idul Adha, mau korban. Oh, Iya gitu ya. Korbannya bukan Iya, sapi iya, sama iya, kambing iya. sekarang nih. tapi kita harus garis bawahi, teman-teman SVH jangan sampai karena omongan kita ini terus merasa kayak Betul. gua kan Kecil hati, berusaha, ya. kok lu giniin sih? I did my best gitu, bukan. Bukan bro, bukan. Kita semua sama sekali tidak mencoba menjulitkan siapapun. Gini loh, Kita gini loh. support Enggak, dulu. enggak. Kita support. Mestinya dia berpikir seperti ini. Kalau mereka merasa kita, dialog kita menyudutkan, kita itu datang loh sekarang. Kalau kita nyudutin lo, kita ngomongin Kita lo, nggak tapi datang. kita nggak datang. Kita nggak datang. Kita datang dan tetap support lo all the way. Bukan. Kalau ngomongin gitu, kita datang dan bayar. Dia bayar. Ya, gua datang dan Dia bayar. datang bayar gitu ya. Jadi omongan Dan yang bayar nggak cuma dia. Iya. Jadi omongan gua adalah omongan objektif ya teman-teman ya. Iya. Omongan objektif di mana gua support kalian, gua membantu. Tapi di satu sisi kalian butuh masukan yang literally
pure murni dari orang yang nggak punya tendensi. Betul. Ya, tapi gue nggak nyalahin SWH-nya juga ya. Mereka berusaha membuat konsep ini kan sebenarnya konsepnya udah dari perkembangan dari 2019, mau dieksekusi 2020. Tapi pada saat diaplikasikan di 2022, kayaknya udah kayak banyak berubah, udah mulai trennya berubah juga. Kena, gitu. Iya. Dan kebetulan juga, jujur gue nggak tahu tuh siapa semua bintang tamu yang diundang Tapi konser. bener loh, gua sama Lina ya kemarin klub Butut Utama. Tahu ya? Apa? Lu mau ngomong apa? Tahu ya? Enggak, kalau lu mau disclaimer dulu nanti bisa go cut, ini kan tapping. Iya juga sih. Yang gua tahu cuma Firsa Bersari anjir. Gua tahu-tahu dikit ya, tapi nggak tahu juga gua. Kalau gue tahu dua, gue tahu Firsa Bersari, gue tahu Guyon Waton. Iya, tapi itu nggak menjadi parameter ukur gitu loh. Kita tahu dikit pun yang datang banyak gitu loh ternyata kan. Ternyata bagi orang sini. Buat orang sini tuh mereka sangat famous gitu. Bener. Makanya gue bilang sebenarnya acara ini sukses gitu. Dari tujuan utamanya mengundang orang supaya orang diundang datang ke acara segede ini supaya kenal VIP. Sukses. Banyak orang yang datang. Perkara workflow dan segala macem ya. Nah, ini satu hal yang pengen gue tanya. Menurut kalian nih, parameter sukses event itu apa? Karena waktu di JP kan parameternya nggak sukses event rame atau enggak. Pertanyaannya cuma rame atau enggak, karena pada saat ini kan bisa dibilang event pertama tuh JP. Yang saat itu gue pertama kali tanya nggak bisa jawab, kedua kali gue tanya, oh parameter event kalau rame itu toilet ngantri, gue bilang. Iya. Oke. Ya kan, di sini sama gue jawab yang nggak sama, gue tambahin lagi. Kalau sampai sinyal handphone lu udah lepot, berarti rame. Tapi rame kan tidak menjamin semua tenan happy. Betul. Gitu loh. Jadi rame aja nggak cukup gitu loh. Betul. Ya kan, harus ada. Sebetulnya kalau gue lebih berpikir seperti ini, tenan happy itu masalah dia ke user kan, iya nggak? Iya. Bener nggak? Tapi kan yang jadi masalah gini, apakah user sempat lewat di tempat dia? Itu juga yang mesti dipikirin. Ya. Bener nggak? Karena mereka kan buka tenan, at least mereka udah nyiapin serangan untuk korban. Mereka punya solusi lah. Iya. Tapi kalau misalnya orang nggak sempat lewat, gue gimana caranya mau nawarin barang kalau ada nggak ada yang lewat? Masalahnya datang itu user atau bukan? Itu dia, itu kita kan nggak bisa belain. Maksudnya gini, sekarang lu tanya gini, lu udah siapin segala macam pelurunya. Dalam artian lu udah taruh nih, misalnya anggap aja ini kita udah taruh SPG di depan gitu ya. Cakep. Tiba-tiba nggak ada yang lewat. Mereka stuck in some place gitu. Enggak, kita nggak ngomongin butnya Patrio Ya, kan? iya. Patrio, sorry ya but Anda paling pojok. Jangankan but lu yang paling pojok, yuk gua aja agak tengah masih agak sepi nih yuk. Tapi butnya Patrio rame loh. Rame. Sound Sound systemnya. systemnya rame. Sound systemnya. Asu. Oh, tapi penjualan gimana belum? Gua nggak tahu ya. Kalau penjualan gua itu dari event 2018 pertama kali gua ikut event, gua nggak pernah nanya penjualan sih ke tim. Oke, jadi lu nggak masalah? Nggak masalah. Karena bagi gua kalau lu ngurusin penjualan pada saat lu buka booth event, saya ini lagi podcast loh, no gojek. Sempet-sempetnya. Gila. karena menurut gua kalau lu ngurusin penjualan pada saat event, kayaknya ada yang salah gitu. Betul. Maksud gua bukan salah. Sorry. Setiap orang punya harapannya tersendiri. Kalau gua harapannya adalah orang cukup tahu brand gua melakukan sesuatu di event. Gitu. Nah, makanya di booth gua yang selalu gua evaluasi tiap malam di hari pertama itu adalah kalian tadi crowd-nya orang-orang datang berapa? Barang hampers kalian bagi itu diterima masyarakat berapa? Bukan penjualannya berapa. Luar biasa. Gua nggak peduli sih penjualan berapa. Luar biasa. Karena gini, kalau penjualan, lu butuh effort orang untuk beli. Betul. Itu udah ngomongin branding, ngomongin marketing, ngomongin segala macam. Tapi kalau Jadi orang satu yang gitu dikasih gratis hampers, kalau masih nggak mau terima, hampers lu masih nggak keluar, Ada yang salah. Oh benar juga. Ada yang salah. Kasih gratis nih. Gratis. Tapi orangnya nggak ada. Ada yang salah dong. Berarti salah. Bener juga sih. Bener dong. Kayak misalnya Opa Dika lempar-lempar giveaway, Iya. tapi nggak ada yang ngambil. Atau ada, gua pernah Gak ada crowd-nya. Atau pernah ada sebuah kejadian pabrikan koil
Infect atau di mana gue lupa sebelum event ini dilempar jeder. Begitu dilempar selesai orang crowd bubar, gue nunduk ke bawah masih ada barang yang dilempar tadi. Gak ngambil gitu ya. Apa yang salah bro? Berarti kayak terlarang ya. Berarti mereka merasa nggak butuh gitu. Ya, itu jadi salah. menurut gua yang salah itu bukan ketika jualan lu sepi, Betul. bukan. Tapi di saat apakah yang lo lakukan di saat itu Sampai atau bermanfaat buat orang yang nerima gitu. Bener, contohnya kayak gua liquid. Gua tidak pernah membagikan gratis liquid gua. Hampers gua selalu berupa sesuatu yang mereka butuhin. Kaos atau sesuatu yang tepat guna misalnya kayak toolkit atau apa atau device gitu dan segala macam. Tapi bukan liquidnya. Bukan liquid. Produknya. Bukan produknya. Gua nggak pernah bagiin produknya. Oh, lo nggak lempar? Nggak, never. Produknya Karena- harus beli. Lempar produk nih. Jadi menurut gua value event itu adalah ketika orang yang dapat hampers aja udah sepi, ada yang salah. Ya gimana nggak sepi, jalannya dia susah. Oke, tapi sebentar nih gue ngomong sama Fajar dulu. Kalau gue pengen bahas di sini sama kalian, karena gue nggak tahu kalian tahu atau enggak. Tapi kalau misalnya topik ini bakal gue cut nanti mungkin ya. Tapi gue pengen bahas dulu. Jadi di podcast sebelum ini, dan memang sebenarnya gue juga tahu gitu. Komplainannya bukan sekedar cuma hallway, bukan sekedar crowdnya semua nonton konser. Ini udah lebih ke esensi sebuah event vape. Jadi yang tadi di podcast ini si Ari Badass, gue tadinya nggak mau ngomong, tiba-tiba dia ngomong di event ini ada underage-nya. Ada yang bawa anaknya. Gue nggak tahu kalian tahu atau nggak. Sebetulnya gue nggak tahu. Tapi gue baru aja dapat report itu dari bini gue tadi pagi. Oh iya. Kamu tahu nggak sih yang? Gitu. Dia bilang ke gue, kamu tahu nggak sih yang? Ada ibu-ibu bawa bayi. Ya. Wow, Iya kan? man. Ada anak underage, Lu ada kan- orang. Lu kan bukan kenal gue di toilet lah ya. Iya. Jadi kalau ngelihat yang begitu-begitu, Pasti kan ada- Gue ada langsung ambil jejak. handphone ya. Gue kan. Woi, agak. Welcome. Ya, kamera kan di situ, kamera. Kamera di situ. Kamera. Mending lo duduk sini udah. Pakai ikut sekalian. Terus gue pede aja gitu datang nih. Iya kan? Bebas bro, bebas. Bebas. Ya, pakai. Bebas kok, bebas. Nyala nggak headsetnya? Hah? Udah, Tonga udah nikah, jangan dipanggil-panggil lagi. Bukan. Masih lo mau bawa ke rumah lu. Hubungan lu bapak sama anak itu berhenti di saat dia menikah bro. Udah, dia udah nikah, udah. Dia Anaknya udah mau nelfonin lahiran. gue 21 kali. Oh, kenapa? Gak tahu. Oh, Woi, bentar udah, biarin dulu, biar sibuk dia. Sebentar kita tanya Aga dulu. Gue nyari sih dari tadi sih. Tadinya pengen gue temuin. Nyari Tadi apa? sempat ada Om Johan, Om Aryo, podcast bareng kita. Dari gue nyari Aga Apa? nggak ketemu dari. Tapi ya sudah lah ya. oh, kalau saya buat apa ada di sini, Pak? Enggak lah, bisa ngomong. Paling nggak bisa cerita event ini gimana. Menurut Ini Aga. kebangkitan dari Vapers Indonesia. Wih. Luar biasa. 80% yang gue survei Ha-ha. new vapor. Oh. Setiap yang datang ke booth, gue tanya, Ah, udah berapa lama nge-vape? baru. 2 bulan, 1 bulan. Oh ya? Iya. Baru nge-vape ya gitu. Ya. Karena apa? Karena TikTok, Pak. Hah? TikTok. Karena TikTok. Karena TikTok.
Oh, berarti gara-gara TikTok ya? Iya. Oke, gue bikin TikTok lagi deh. Jadi gara-gara TikTok kita naik. Oh, Tahun berapa tuh? sekarang. Pak. Sekarang. Jadi dia nanya, yang datang New Vapers ternyata baru nge-vape karena TikTok. Salah kita ya nggak bikin TikTok ya? Oh banyak. Dari kita banyak yang bikin TikTok. Lalu kan nggak bikin? Tapi masalahnya kan nggak ada yang berani. Kalau ini lebih enak dari relax. Loh, tapi paling nggak kita sediain dulu. Kita Oke, siap dulu. gua share information ya. Boleh bebas nggak? Boleh. Bebas. Bebas banget. Per 1 Maret. 1 Maret kemarin. IQOS 1 Maret kemarin. ya, pembelian cukainya 132 M. Real X 78 M. Egos lebih ngeri Egos. Iyalah. Vape open system cuma 7 M, Pak. Ya ampun. Kita cut aja deh. Kok agak malu ya? Kita cut aja deh. Ngawur Pak ini Pak. Itu harus kita pikirin, Pak. Ternyata sejauh itu. 78 dibanding 7 M. Iya. Dan mereka kan kecil-kecil banyak ya. Oh, banget. Iya kan. Kita kan apa ya? Kita kan agak banyak. Dan yang dihitung kan M-nya doang. Dihitung kan rupiahnya doang. Gue nyebut merek lagi tadi. Bukan jumlah pitanya kan? Itu jumlah pita, Pak. Oh itu jumlah pita? Jumlah pita yang ditebus, Pak. Oh jumlah harganya kan berarti kan? Iya. Wih. Anjing. Anjing nggak? Anjing. Apa yang harus kita lakukan? Dia kayaknya nggak yang bem-bem banget gitu ya. Penjualannya segitu gitu. Gini, gue cerita satu hal. Uh, Di Jakarta Selatan, Rumah gua Jakarta dong. Selatan selalu beda ya. Oh gua banget yang Literally, Lu udah pindah barat. I was born there. You know was born there. Gardenia Boulevard gua. Itu zaman gua sama Opa. Ya kalau dia Jaksel lama nih. You and I, ya kan? Literally. Kalau dulu kita tuh nongkrong di Gultik. Iya. Ingat nggak lo? Iya. Anak-anaknya nongkrong Abjay. Abjay. Anaknya nongkrong Gorasik. Iya. Iya kan. Sekarang kalau lo nge-vape, Om, lo nge-relax ya? Anjing ya? Oh, jadi kosakata baru. Iya. Bukan vape, relax. Kayak dulu ada ngejul kan. Tapi julnya udah nggak ada gitu. Sekarang nge-relax. Oh. Tapi kita nggak bisa salahin karena menurut gua mereka punya segmentasi pasar yang jelas. Oh iya. Tahu nggak jelasnya dari mana? Jelas punya duit. Bukan. Kita buka vape store. Kita menjajah vape store. Ya sampai detik ini gua masih bilang kita, kosakata gua ya, menjajah vape store, produsen. Maksudnya menjajali barang gitu, Pak? Ya. Itu. Kita omongin aja. Kita omongin aja kalau kayak gini. Jelasin aja tuh, ya kan? Nah, sementara relax itu tidak melakukan itu. Kan dia punya toko sendiri. Gini. Ntar dulu, dia costing money, mengeluarkan duit, budgetingnya untuk hadir di mall. Guys, bir dong, bir. Untuk hadir di mall, bayangin. Hadir di mall, hadir di macam-macam event. Ya. Yang notabene eventnya menjadi sebuah trend center. Jadi gini, ibarat kata kalau lu mau jadi anak gaul Jaksel, lu harus ada di event minum-minumnya Jaksel. Ada boothnya relax sekedar meja, tapi ada relax. Lu kalau mau jadi anak Jaksel banget, lu harus ada di mall. Ya kayak contohnya PIN gitu atau Pondok Indah atau satu lagi Gandaria harus ada booth lu. Yang notabene, lu tau gak sih? Kepikir gak sih? Anjing di mall itu nggak boleh nge-vape lu bangsat. Iya, tapi dia bisa jualan di situ. Di mall itu nggak boleh nge-vape, tapi dia berani jualan vape dan laku. Bentar. Gua pernah ke Holy Wing. Oke.
one day gua bawa Hexom. Oke. Ya. Iya. Oh. Anjing. Begitu Hexom meledak, Pak. Mau ngepot dong. Oke. Dibawain pot bunga lo ya? Ini nggak boleh masuk, Pak. Kenapa? Nggak ada TV-nya. Uapnya banyak. Oh, bukan nggak ada TV-nya, bukan. Relax boleh. Terus gua bawa beginian. Boleh. Kalau ini boleh, boleh. Kenapa? Uapnya dikit. Itu juga jadi problem loh. Seperti gua selalu bilang di podcast-podcast yang lain. Vapers kadang nggak sadar diri bahwa kalian itu memberikan polusi mata. Berkabut. Oke. Wait. Sekarang kita lihat. In this event. Mulek nggak? Enggak. Oh, bener juga ya. Bener juga ya. Kurang ya. Berarti yang ngebul kurang. Because now the new era of the vapers. Iya. Berarti semua pakai pot ngebulnya dikit-dikit. Lebih sopan. Oh iya. Bagus dong berarti dong. Tapi Opa ngomong-ngomong dari tadi nih. Iya. tapi Gua mancing dia dari tadi. Ya, lu nggak mau ngomong apa-apa? enggak, tapi akhirnya lu bisa. Gua pengen senior gue yang lo. lebih tua dari gue Tapi sebenarnya akhirnya dari say something. lu bisa mengklasifikasikan. Apanya? Sama kayak gua bilang kemarin. Ketika lu udah pakai Hexom yang nggak ada TV-nya, lu udah senior. Lu nggak perlu lagi ngukur ohmmeter, ohmnya berapa, cukup pakai potensio. Karena lu udah cukup senior. Ya tapi yang sekarang udah nggak peduli, Pak, senior atau enggak. Iya. Yang penting dia Nah, nge-vape. tapi kan dengan sekarang banyaknya. Ini suaranya Patrio, Pak. Bangsat. Kenapa kenceng banget lebih ngalahin itu ya? Kenceng banget lu, sumpah. Iya. Anjing. Apa yang nggak bisa denger gua? Gua sampai nggak bisa denger dia ngomong lu. Iya. Gak karena suara Patrio. Ini Karena paling gue parah. emang gak ngomong. Karena gue emang gak ngomong. Tadi pas lu ngomong itu kayak, Udah. wih beradu banget. Opa, Ya. Tapi itu We kayaknya are- sebentar. Ini we kayaknya- are old in here. Sebentar. Ini kayaknya juga satu hal yang harus dievaluasi dari event vape sih. Suara itu boleh lah ada suaranya. Tapi kayaknya kalau kayak tadi sih udah terlalu ngawur sih. Ini nih. Maksud gua dia bahkan bukan sekedar melebihi 1 boot. Iya. 3 boot lebih. Dan kalau kita Gak di apa-apa. sini, That's the vakum. beautiful Bukan. of Event. Bukan. open system. Bukan. Bro. Ini konsernya lagi main loh. Gini bro. Konsernya Kita nggak kedengeran lah kita suaranya. mesti ngebedain antara open system sama closed system. Oke. Terus. That's the point. Ini kelebihannya open system. Bukan. Yes. Bukan. This is the culture. Oh, culture kita open system, bro. Bukan. Ngerti gak maksud gua? This is the culture. When you make that noise, and mungkin kayak misalnya lu denger kayak barusan Helena gitu. Apa sih Kurban? So long and good night, gitu. Kita tahu lagunya. Itu cara orang untuk relate sama people. Yes. Dengan apa yang dia tahu. Yes. Ada yang pakai koplo, ada yang pakai My Chemical Romance, bener gak? Ada yang pakai sirkus. Ya, Bener gak? ya benar. Kita Ada yang pakai berusaha- dangdut. Itu cara kita. Itu closing. Ada yang pakai sirkus, Pak. Bapak itu contohnya pakai sirkus, Pak. Anjing Itu di event buktinya vape, itu. di Gua event vape- kadang-kadang Tonga itu kan anak gue, Pak. Iya. Pakai G-string, Pak. Iya kemarin ya. The dark of influencer. Iya. Hari ini dia nggak pakai gara-gara lu ngomong Mas juga. Iya. Tong, nyari duit nggak segitunya anjing. Gua udah bilang Tong, gua kostum dino. Lu jadi kostum monyet ya? Ya, tim semua kostum monyet. Tiba-tiba Mas Arya, datangnya anjing, macan. kenapa lu jadi trio macan bangsat?
Gak apa-apa. Tapi maksud gue gini. Itu orangnya di situ tuh. Nah, coba sini. Tapi gue Perjanjian kita kan gua pakai dino, Tong lu pakai apa? Lu kan pakai kera gua kira. Ya, Kenapa hari lu pakai itu? ada nanti tunggu aja surprise dari kita. Bukan pas kenapa jadi Kenapa kemarin lu lu pakai G-string? Iya, makanya nanti ada surprise terbaru. Udah ganti plan tiba-tiba. Oh gitu. Tiba-tiba. Woi, kenapa gua nggak tahu? Kenapa gua nggak tahu anjing? yang tahu bapaknya tai banget. Lo ngomong sama bapak tiri lo. Lo ngomong sama bapak angkat lo. Iya, oke. Habis tuh Tong. Gua nggak tega ngelihat lo, the dark of influencer. Nyari duit segitunya ya. Nggak gitu juga, bangsat. Benar, gue setuju. Oke. Maaf, Tapi maaf, itu maaf, bahasanya kasar. Kasar ya. Tapi di setiap event tadi gue baru nulis di caption selalu ada makna, cerita dan kenangan. Ya. Yang di event ini oke lah, apapun yang terjadi situ, itulah ceritanya, itulah maknanya, itulah kenangannya yang semoga di event ke depan lebih bagus lagi. Betul. Semoga bisa jadi evaluasi buat STH Betul. dan Elf juga yang membawa G-string. Ya. Gak sumpah, gue baru tahu ketika gue datang ke event juga. Gue liat Tong anjing, kenapa jadi begitu lu Tong? Gini, Cuk. Gua tuh kan ahlinya trigger. Enggak, kalau kayak gitu salahin bapaknya. Kalau lu, itu lu ahlinya entertainment. Bener nggak sih? Iya nggak sih? Berarti dia udah geser ya. Pada saat Tonga dulu pengen bikin liquid, aku pengen bikin liquid. Sama siapa? Sama Faruk. Ya udah, Gas. karena dia tidak berbakat menjadi trigger. Setuju. Tapi as entertainer dia is good one. Enggak, tapi arahnya si Tonga bangsat ini makin kesini, makin gak jelas anjing. Dia berak, dia syutingin. Berak. Kayaknya gitu. Terus tiba-tiba kemarin dia pakai G-string. Anjing, siapa yang ngajarin Tong? Gua sih yang ngajarin. Bukan Anjing nih bapaknya nih, bapak kandungnya. Enggak, bukan Oke. begitu. Udah. Daripada Enggak. bukan aib orang ya. Kita sudah Gua kan suka kadang-kadang suka boker di celana. Ternyata bapaknya juga begini. Bapaknya juga begini. Terus Tonga menganggap itu biasa aja. Oke. Tapi kita belum minta pendapat dia tentang bagaimana kalau teman-teman dari API melihat ini, event ini. Oh, boleh. Oh, ini ada Master of Bad. Master of Event Badu. Sini dulu. Mau kabur. Ayo. Sini dulu. Master of, ya udah API dulu. Enggak, itu partner baru, Pak. Kita iya. baru bikin Koalisi. kerjasama baru, koalisi baru sama Om Kiki. Kalau menurut lu melihat event hari ini bagaimana? This is the newborn of the vapors. New way. Newborn. Newborn, lahir baru. Mereka nggak kenal sama vape trick. Mereka nggak kenal sama cloud chase. Mereka nggak kenal sama brand apa. Nggak bakal ngajak They foto are a paper stuff. newborn vapors. Kayak kita 14. 2014. Oke. Tugas kita apa? Jemput. Jemput lagi. Kita tuh selalu tugasnya jemput, gak pernah enggak. Tugas Itu yang kita- maksud gua. Tugas kita harus siap dong sama mereka kalau datang. Iya, jemput lah paling enggak. Bangsat, ada yang namanya coil. Oke. Bangsat, ada yang namanya RDA. Kita harus kasih tahu dia. Iya. Ada yang namanya vape trigger. Ada yang namanya cloud chaser. Ada yang namanya coil art yang di sini nggak ada. Yes. Berarti kita mulai sekarang kita harus masuk gorengan kita ya sebagai orang yang punya suara di industri ini harus balik lagi ke seperti kita 2016. Yes, of course. Setuju. Bener. Ayo mau lagi nggak gitu lagi kita? Banget. Ini gua. Oh, sebentar. Kita nggak pernah berhenti. Ada satu masalah. Apa? Apa? Suara kita kedengeran nggak sama mereka. Kalau gua gini, Pe. Gua nggak pernah mikirin suara gua didengar apa enggak. Nah, Paling nggak kita bersuara aja dulu. didengar syukur nggak ya sudah gitu kan. Kalau lo nggak denger, paling nggak harapan gua nggak usah dari 10 deh, nggak usah dari 50 deh, nggak usah dari 100 deh, dari 1000 ada satu aja yang nggak maksud gua. Harapan gua lo bisa mensosialisasikan. Gini, itu gini, jadi gini. 2, Gini, Pe. jadi 3. Dulu
trigger, cloud chaser itu dianggap badut. Badut industri. Yes. Badut beneran ya. Tapi pada saat badut. mereka ngelihat, oh itu bisa dibikin breaker, bisa dibikin Fumi, bisa dibikin shock split. Oh ada ya. Itu one of the knowledge. Yang penting ada yang ngasih tahu. Ya. Dulu trigger hidup karena R57. Ya, dulu kan Bapak Trigger kan enggak. Bapak Trigger dulu R57 sama lu kan Dragon Cloud. Gini. Eca kalau hidup sendiri nggak ada gua sebagai pesaing, nggak hidup. Oh iya. It's a bold statement ya. Itu statement yang Gua- jelas. Ini, hey, Mr. Reza Pahlawan. Kalau lo bikin event, hadiahnya gede-gede, tapi yang ngikut gak ada, Benar. Gak rame, bener. Oke. Lo bikin event, hadiahnya 100 juta, lo ingat kan? Iya. Yang ngambil anak gue. Sedap. Tapi sekarang, lo bikin event, hadiahnya nggak menarik pak. Nggak ada eca-eca selanjutnya. Oh benar juga. Kalau tiba-tiba. Karena gini. Value-nya beda. Cara lo ngelihat cloud chasing beda. Pemikiran mereka, lo lihat dong doi branding. Woi, si tukang iklan. Lu belum pernah kan masalah sama Dupe, belum pernah lu ya? Belum ya? Balas 7 turunan. YouTube Gini. YouTube baru ini Gua- aja bergaya. Dragon Cloud itu Ya. salah satu brand yang hidup karena eca. Oh, Setuju. oke. Karena eca ngasih hadiah yang gede-gede, gua ciptain trigger-trigger yang jago-jago. Oke. Ya kan? Gua ambil hadiah-hadiahnya Eca. Tapi karena itu seluruh Indonesia itu menarik akan menjadi trigger. Bener. Matanya tertuju tuh. Yes. Kalau sekarang berapa sih hadiah trigger? Tapi misalnya nih, ada yang bikin lagi hadiahnya katakan 50 juta atau 75 juta deh, nggak usah ngomong 100 juta. Apakah masih akan terjadi hal yang sama? Gua yang turun. Lu daki yang dapat. Bukan. Maksud gua, semua hal pasti butuh waktu untuk first step-nya. Yes. Oke. Misal lu kasih pertama 100 juta, orang sepi, ya tungguin aja dulu. Kasih second step dulu. Yes. Kasih third step, sehingga orang berpikir, anjing, yang ikut lomba cuma 15. Aguaan nambah 5. Dilihat orang Gini lagi, deh. yang ikut 20. Eca Aguaan itu, nambah 5. Eca Gitu. itu Gue pengen ceritain satu hal. Oke. Dulu, pernah nggak lo ingat ada era di saat Vigat naik, Ya. semua orang pengen jadi trigger. Ya, Nggak ada Vigat. yang mau jadi cloud Johnny, chaser. Yes. Johnny. Ingat Yes, nggak? Ingat yes. nggak ada era itu? ya. Cloud chasing hampir mati nggak? Ya. Ya. Betul juga. Lo tahu nggak? Betul. Begitu gua lepas dari lo, gua kan pergi sendiri. Lo Iya. ingat kan? 2018 tuh pergi sendiri. 2000 bukan lah, 2017, 2018 lah. Iya, itu. Gua udah mulai pergi sendiri, Iya. ya kan? Tapi 15 sampai 17 gua pergi sama lo. Iya. Tiba-tiba semua orang pengen jadi trigger. Cloud chasing mati. Mati. Mati, Pak. Udah pengen dikubur nih. Dari yang tadinya lo nyari 32 mau udah pasti ada, nggak perlu pusing. Nyari 64 apalagi gitu. Iya. Tiba-tiba pengen nyari 64 kayak berat banget. Gak ada orangnya. Bener gak? Apa yang gua lakuin? Gua bukan pengen gibah atau pengen enggak. Ini bukan itu. Tapi maksud gua gini, kita tuh cinta men sama ini. Ya. Iya. We willing to do everything. Ah. Iya gak? That's why waktu itu gue suka bikin satu hari sebelum event cloud chasing. Gue bikin kayak tutorial how to do it. Iya. Gue inget banget waktu itu gue juga sama Brandon Surabaya. Waktu gue masih di Surabaya gue bikin kontes sama Ya, Brandon. betul. Brandon latihan tuh untuk manas-manasin. Betul. Bahwa bentar lagi ada event Bloodchase loh. gitu. Yang gue lakuin, anak-anak gue, lo nggak usah jadi trigger doang, lo harus bisa cloud chasing.
Oh, Dan kemarin waktu dia itu juga main coaches. yang coaching klinik gue, tim gue itu Derian. Buat coaches. Tapi lo tahu Yes. gak? Tapi lo tahu gak begitu pas Dede tiba-tiba menang kanan kiri, anak Cloud Chasing gue bilang apa? Lo boleh tanya. Lo kasih unjuk mau Cloud Chasing gak pernah segampang itu anjing. Iya. Serius lo, ini terjadi, lo boleh tanya anak-anak. Iya. Karena gue Karena waktu bilang itu Dede itu kalau menang Cloud Trick, menang Cloud Chase, menang Cloud Trick, menang Cloud Chase. Iya. Begitu pas gue bilang, kalau balap siapa yang begini lo gigit anjir. iya. Tunjukin kalau kita tuh better. Iya. Gua It's kalau- different. Gue kalau ngomongannya begini gue sedih pak. Karena di event ini nggak ada coil art. Oh, di Bening ada coil art? Nggak ada pak. Lo kemana aja sih, berita itu udah lewat bro. Nggak ada pak. Udah Gue mau kayak ngomong sebulan apa yang pak? lalu. It's a culture yang ya dieliminasi di event ini. Enggak, Gua mau tapi ngomong apa, gua Pak? termasuk orang yang bahagia di event ini. Apa? Karena dengan adanya mural mendidik kita lebih berseni. Itu. Oh, Bapak sependek itu ya. Kan sekarang coil art kan diganti sama mural competition. Iya. Artinya kita biar punya seni. Emang di Surabaya nggak ada yang bisa Cloud? Ada kok. Ya adain aja yang datang bukan cuma anak Surabaya, anak Jakarta juga datang ke sini kalau ada kok. Yang 2019 yang datang ke sini Samarinda, Balikpapan datang loh. banyak anak luar Iya, Surabaya anak aja Surabaya. daripada anak Surabaya. Gini. Yang penting tuh ada eventnya. Ada dulu. Oke. Pada di saat kalau lo pengen making something for this industry, lo making lah. Ada cloches, ada trigger, ada coil art. Ada minimal mural. Jangan lupa ada mural. Jangan lupa minimal mural. ada 12 orang atau 30 orang tuh cukup lah. Iya. Culture itu harus dijaga ya. Iyalah. Tapi gua tetap support sama teman-teman SVH. Mural itu seni itu membentuk negeri ini. Iya. Oke, harus disupport. Karena Gue kan support konsep- terus apapun yang kalian lakukan dengan kehadiran kita ada di sini, men. Itu bentuk kita Itu support, bentuk support. sama teman-teman SVH. Jadi soal mural tadi si Panjo sama Roni udah jelasin, itu udah konsep 2020, ada soal urbannya, jadi dia pengen masukin mural. Cuma pas eventnya diadain kok tinggal ada muralnya, kok artnya nggak ada. Ya itu sesuainya aja Mungkin sih. waktunya nggak cukup. Bukan waktunya, tempatnya nggak ada. Tempatnya nggak ada. Oke, udah guys. Oke. Sudah Udah, 40 menit ternyata guys Luar ya. biasa ya. Kita jadi penutup di SVH ini. Ya. Thank you buat Pak Dekai. Thank you, Dubai. Thank you Mas biasa. Thank you. Aga. Thank you, Aga. Ya. Ingat pesan kita semua buat teman-teman SVH. Whatever you did, bro, whatever you does, whatever you did, support you. we always support you. We always support you because we are vapors. Ya. Iya. We are same in the same cloud. Kalau- Satu lagi buat Apa? tambahin. Boleh. Don't forget, kita ada Cloud Breakers, kita ada Cloud Chasers, kita ada Coil Art. One of the culture. Ya, culture kita. Iya. Setiap event ada 3C. Yes. Ya. Jangan dilupain. Coil sama art. Iya. Sama coil chase, cloud chase, coil art sama Q-mural. Ya. Oh. Ya. Tetap C, tetap C, tetap C. Cloud Trick ya dong yang hilang kami ini. Tetap C, tetap C. Udah. Gua kalau boleh nambahin buat teman-teman SVH, kalau teman-teman SVH butuh konsultan, Trimas Ya. Ketir siap jadi Dengan konsultan senang hati, kalian. brother. Oke. Semangat. Semangat SPH, Rodi, Pak Ijot. Ya, sukses selalu. Keren. Acara kali ini lebih gede daripada 2019. Ya, Keren. luar biasa. Iya. Salut gue. Thank you guys. Luar binasa. Sudah simak unboxing episode terakhir di Surabaya Feberus 2022 ini. Kita sign out dulu. Ya, kita ketemu lagi di unboxing berikutnya dan jangan lupa saksikan unboxing podcast di YouTube setiap hari Rabu jam 9 malam. Yeah. Bye. Bye.